Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku Selasa Wage dimanapun Anda berada. Menanggapi komentar saudara kita ya, kaitannya dengan ilmu hadiran, ilmu hijab ya, ikat pinggang, katanya badan saya kebal dan sebagainya. Nah, itu kodam ya. Apakah ketika saya sudah tinggalkan ya, sudah puluhan tahun, kodam itu masih ada? Jawaban saya, selama itu tidak Anda bersihkan, maka kodam itu pasti masih ada ya. Lah inilah yang berbahaya ya, inilah yang berbahaya ya. Kadang kita itu tidak berpikir realistis gitu ya. Ketika kita melakukan pengisian, kita itu tidak sadar ya. Yang ngisi kadang juga tidak sadar, dia anggap ini adalah sebuah ilmu energi gitu ya. Yang ngisi juga tidak paham, atau paham tapi tidak disampaikan gitu ya. Dan orang cenderung tergila-gila dengan iming-imingnya Anda kebal ya, anti tembak, anti bacok dan sebagainya. Akhirnya Anda itu melakukan pengisian ya, untuk zaman dahulu sih masih wajar ya, karena banyak kejahatan dan sebagainya. Tapi zaman sekarang ini sudah tidak penting lah, untuk kekebalan semacam itu tidak penting. Zaman sekarang ini yang penting apa? Rezekinya lancar gitu ya. Usahanya besar, rezekinya lancar. Nah, kadang kita tidak pernah menyadari ya, bahwasanya akibat dari keberadaan makhluk halus di dalam tubuh kita ya, itu membuat diri kita itu banyak masalah gitu. Membuat aura kita itu negatif. Ini sama saja ya, sama saja dengan konsepnya Anda pasang susuk itu sama. Anda pasang susuk, pasang pagar badan, pengisian pagar rumah dan sebagainya, itu pada prinsipnya sama gitu ya. Cuma kalau pagar rumah itu yang ditaruh di rumah Anda. Nah, masalahnya ini adanya makhluk halus dimasukkan dalam tubuh Anda supaya memiliki efek kegaiban. Lah, apakah makhluk halus tersebut bisa efektif? Lu bisa ya, sepanjang tata caranya, prosedurnya Anda lakukan terus ya, itu tidak ada masalah ya. Misalkan Anda ya, untuk kekebalan ya, Anda wirid terus sampai sekarang, itu tidak ada masalah, karena suplai ibaratnya makanannya, sesajinya berupa wirid untuk amalan itu Anda penuhi terus, ibaratnya dijoki terus. Tapi yang bermasalah itu ketika Anda tidak mengamalkan ya. Ketika Anda tidak mengamalkan, Anda abaikan, maka bisa jadi masalah-masalah di dalam kehidupan Anda itu berasal dari situ ya. Jadi masalah-masalah di dalam kehidupan Anda itu, sumbatan-sumbatan rezeki itu akibat dari otak yang ada di dalam diri Anda, yang itu tidak Anda sadari ya. Kebanyakan seperti itu teman-teman. Sama halnya dengan orang itu sering datang ke dukun ya, minta pelarisan ya. Sering datang ke dukun minta pelarisan, minta diisi ini itu ya. Kita tidak sadar bahwasanya ketika kita diisi ini itu ya, ketika kita diisi ini itu ya, kita anggap ya, itu biasa ya. Anda menganggap itu hanya doa biasa ya. Nah, coba bayangkan, kenapa kok doanya kok secepat itu gitu loh. Kan tidak masuk logika gitu loh. Nah, sedangkan kita sama-sama manusianya gitu. Ya. Ketika kita berdoa kan juga butuh proses tuh. Tapi kenapa kok katakanlah datang ke orang pintar ya, terus langsung dikasih pelarisan, tiba-tiba Anda ini langsung laris dagangan Anda. Anda dipasang susuk, tiba-tiba aura Anda memancar. Ya. Ini kan instan gitu loh ya. Nah, coba bayangkan kalau instan ini ya tidak terkecuali ya pasti
adanya jin, adanya makhluk halus gitu loh ya. Nah, semoga apa yang saya sampaikan ini bisa memberikan motivasi ya, bisa memberikan informasi, bisa memberikan wawasan bahwasanya kodam ya, itu ketika kita ini tidak tahu ilmunya itu beresiko ya. Apalagi kalau kita sudah tua ya wes, segera lakukan pembersihan ya, bertobat kepada Tuhan ya, bertobat kepada Tuhan, memperbanyak puasa ya, niat melepaskan ya kodam-kodam yang ada di dalam tubuh Anda. Nah, kalau itu tidak Anda lakukan ya, maka ini akan menghalangi ya proses sakaratul maut ya. Banyak toh leluhur kita ini yang sulit itu, yang leluhur kita ini yang sulit meninggal dunia sampai tua. Seharusnya ketika dilihat fisiknya sudah tidak kuat, tapi dia masih hidup. Itu kebanyakan ya, ada kodam leluhur, ada kodam ya, bukan kodam leluhur, ada kodam ya, ada makhluk halus di dalam dirinya yang mempertahankan energinya ya. Ini bukan malah bagus ya, tapi malah menyiksa yang bersangkutan, juga menyiksa orang-orang yang merawatnya gitu loh ya, dadi kembangnya amben. Nah, semoga apa yang saya sampaikan ini bisa menjadikan wawasan ya, sehingga Anda tahu apa yang harus dilakukan ketika Anda pernah melakukan seperti itu gitu ya. Ya. Jadi itu yang Anda harus lakukan ya, jangan kira ya enggak ada efeknya gitu ya. Jangan kira enggak ada efeknya. Anda datang ke dukun terus dikasih gembolan, terus usahamu laris manis dan sebagainya, itu efeknya sangat luar biasa ya. Nah, inilah yang harus diwaspadai, inilah yang harus hati-hati ya. Nah, silakan ya, apa yang saya sampaikan ini coba ditelusuri gitu ya. Sejak Anda pasang media-media seperti itu, pasang pagaran, pasang keilmuan ke dukun ya, pasang pelarisan, apakah hidupmu tambah makmur? Apakah hidupmu tambah jaya? Saya rasa tidak seperti itu, pasti tambah banyak masalah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga materi yang saya sampaikan kali ini bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu.